terkait hukum ya. Hukum itu ada dua sebenarnya. Secara garis besar, secara nilai. Ya. Hukum itu ada yang dibuat berdasarkan agama, ada yang dibuat berdasarkan akal manusia. Kan dua itu aja sebenarnya. Pertanyaannya sekarang, agama apa yang kemudian bisa membuat produk sebuah hukum kan begitu? Islam katakanlah, Kristen, ataukah Buddha, maka agama-agama itu bisa membuat hukum kan begitu. Jadi itu pertanyaan dan harus dijawab. Kalau mungkin ada yang tahu mungkin ya, bagi saya, pengetahuan saya hanya Islam saja yang kemudian mampu dia memproduk itu. Karena memang itu adalah Islam itu katakan Islam itu rahmatan lil alamin kan. Dan dia mengatur aspek kehidupan mulai dari yang bersifat hubungan manusia dan sang pencipta, manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan dirinya sendiri itu ya apa sempurna begitu ya. Dengan di agama-agama yang lain Kristen itu sampai menyangkut ke sana ketika ditanya. Nah, kalau di Kristen siapa nih? Paulus yang gereja-gereja yang yoga kayak itu ketika ditanya Pak kira-kira dalam agama bagaimana itu mengatur politik enggak mengatur amalan enggak, saya pastikan tidak ada, pengetahuan saya tidak. Kemudian terkait dengan aturan yang dibuat manusia ini banyak mulai dari komunisme itu juga yang membuatkan manusia kan, yang prosesnya mulai dari proses dialektika materialisme kan, kemudian kapitalisme juga sumbernya dari manusia juga kan, jadi kapitalisme. Cuma kan kalau kapitalisme kan masih ada ketuhanan di sana, walaupun katakanlah di sana dalam aspek sumber hukum itu diserahkan lagi kepada manusia, tidak pada agama kan. Artinya sebenarnya dua sumber ini saja yang kemudian menjadi acuan begitu. Kalau kemudian kita ditanya kita mau pakai yang mana kan begitu, pakai buatan manusia atau pakai buatan agama kan begitu. Itu yang sebenarnya pilihannya itu. Kalau terkait dengan memakai aturan manusia kita sudah melakukan dan terjadi saat ini kan begitu. Hari ini kita semua sumbernya itu dari manusia semua, walaupun inspirasi itu bersumber dari nilai-nilai ya tadi ya, bisa Islam, bisa Kristen, macam-macam itu yang sebagai inspirasi. Namun dalam konteks legalisasi itu kan nanti hanya makanya diusulkan di majelis permusyawaratan rakyat, kemudian kalau disetujui maka itu jadi aturan kan begitu, kalau tidak disetujui ya nggak jadi aturan kan begitu. Nah seperti itu. Yang jadi masalah adalah sekarang itu adalah ketika kita menginginkan sebuah nilai-nilai yang fundamental, kita kan menginginkan sebuah nilai yang fundamental, yang baik, yang mana nilai-nilai itu tidak mudah berubah kan begitu. Nilai itu katakan A, ya selamanya itu tetap A kan begitu, bisa berubah dalam konteks yang sifatnya tidak mengganti fondasinya begitu. Jadi tidak berubah secara total, secara kerangka begitu. Jadi ini perlu ya teman sekalian ya, bahwa yang mau kita wujudkan itu yang mana dulu begitu, banyak nilai-nilai yang bersifat spiritualistik atau nilai-nilai yang bersumber dari buatan manusia. Bagaimana kita bangkit, bagaimana kita berubah itu kan, nah kita coba itu harus punya basic ya. Basic apa? Ideologi gitu. Kalau berubah tanpa basic ideologi, kira tidak mungkin bisa itu dilakukan. Terlepas ideologi apa kan begitu, terkait benar atau salah ideologi itu. Maka kita lihat peta jadi ini berapa kali ideologi itu yang terlihat itu siapa yang pernah dominan begitu. Kita lihat kapitalisme pernah dominan, yang sosialisme ya saat ini ya sosialisme. Dan sebelum itu ada ideologi yang saya kira sangat
panjang usianya 100 tahun gitu. Tapi kalau dalam konteks materi, teori-teori itu tidak dimasukkan itu. Saya kalau ngajar Pancasila, saya searching itu pada Islam itu termasuk ideologi, itu tidak masuk. Tapi yang dimasukkan di sana itu adalah itu yang masuk. Dan kalau ya, itu tidak masuk. Ideologi ya. Pertanyaan saya begini, kemarin waktu saya ngajar Pancasila itu saya sampaikan. Bayangkan teman-teman, 1300 tahun memimpin. Kok nggak disebut ideologi itu kan menurut saya aneh gitu loh. Padahal yang hanya beberapa tahun, katakan komunis ini beberapa tahun. 1917 sampai 1970 berapa? Baru itu kan sudah disebut sebagai ideologi. Artinya ketika sebuah bangsa atau negara ini bangkit, maka dia harus berbasis ideologi. Terlepas apakah itu masuk atau ngambil dari ideologi kapitalisme, komunisme atau Islam kan bu. Kita kembali lagi, teman-teman menginginkan apa kan begitu. Kalau mau bangkit dalam ideologi komunisme, kira-kira cocok nggak dengan kita? Kapitalisme cocok nggak dengan kita kan begitu. Kemudian pertanyaan Islam cocok nggak dengan kita kan begitu. Ketika kalau mau bangkit, jangan dalam basis ideologi itu kita kabur sehingga kita tidak tahu arah. Komunis enggak, kapitalis enggak, akhirnya jelas sih, akhirnya bulat kayak gini gitu. Seperti ini kan begitu. Karena kita harus membangun kesadaran umat. Umat itu ingin apa kan begitu. Kita bicara tentang apa, maka kan kita butuh pembinaan kan begitu, butuh dakwah dalam hal ini misalkan begitu. Contohnya kalian sesuatu yang kita perjuangkan, perjuangan macam-macam dalam perjuangan, yang nasionalisme, yang perjuangan Islamnya kan begitu. Berbasis ideologi kan selama dia itu nggak berbasis ideologi, maka dia akan nggak konsisten. Bicara bahwa karakteristik ideologi itu adalah dia itu sifatnya aktif. Dia tidak akan mau diam, dia tidak mau menjadi objek ya. Malah dia sebagai apa namanya, yang mendikte orang, kamu harus begini, kamu harus begitu, itu ideologi. Bukan yang mau diarah-arahin, bukan degur, dikongkon entas. Bukan seperti itu. Ideologi itu sifatnya pasif, aktif, bergerak, tidak mau diam. Ideologi itu dia punya kekuatan, punya power yang bisa merubah seseorang dari A ke B. Itu ideologi. Bayangkan komunisme itu dia ada di Rusia ya, di Cina kan begitu. Tiba-tiba pada tahun 1965 atau begitu dia tidak boleh istilah, dan individu ini itu adalah orang-orang Muslim juga musuh. Itu juga orang Muslim. Artinya apa? Komunisme itu mampu merubah pola pikir seorang Muslim jadi seorang berideologi komunisme gitu. Ideologi sosial. Karena apa? Dia punya power, punya kekuatan. Itu contoh komunisme. Artinya dia bangkit dan bisa aktif itu karena apa? Dia punya basic itu dalam dirinya, dalam masyarakatnya, dalam konteks negaranya. Sampai mengkon individunya Soekarno Idino dari tempat yang sangat jauh ke Indonesia, dengan Amerika ya gitu. Ayo, kamu tak didik. Atau ada orang misalnya dari kita ya, orang yang terbaik, anak bangsa sing pinter dapat beasiswa ke Chicago University ya, di sana dididik yang sebelumnya dia adalah sebagai seorang Muslim, dididik di sana di Chicago University, pulang jadi apa? Pengemban mereka yang begitu, dicuci otaknya dan melakukan aktivitas dakwah di sini. Dakwah apa? Ya dakwah kapitalisme yang disebarkan dari ideologi di negara mereka. Nah, itulah kekuatan ideologi begitu. Tinggal teman-teman pilih yang mana begitu. Kita kembalikan ke masyarakat. Pada hari ini yang kabur, kalau menurut saya itu kabur. Ya akan tetap begitu, terjadi proses perubahan. Karena apa? Idealisme tidak punya, visi misi tidak jelas, kabur, arahnya nanti tidak jelas, tidak akan berubah.